Ya, untuk mengulas dominasi Prabowo Gibran pasca debat dan juga elektabilitas terkini di Jawa Timur, kita sudah terhubung secara daring. Ada Mas Arya Budi, Direktur Riset Poltreking Indonesia, ada Mas Muhammad Husnil, juru bicara Timnas Amin, Cak Ali Masyikur Musa, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan Bang Miftah Sabri, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Oke, ini karena dari Poltreking yang kemudian baru saja rilis ya, masih fresh ini from the oven ya. Jadi saya mau ke Mas Arya dulu. Mas Arya mungkin bisa ulas secara ringkas kepada kami. Ini kenapa kemudian terjadi peningkatan yang signifikan, bisa disebut karena dari September ke Januari ini kemudian paling nggak dari segi wilayah juga sudah jadi mayoritas adalah sudah dikuasai oleh Prabowo Gibran. Ini faktor apa yang kemudian paling berpengaruh? Dan yang kedua, apakah memang sampelnya ini sama dengan sampel pada survei September lalu? Sehingga berarti memang ada eksodus dari mereka yang ketika disurvei memilih paslon lain, kemudian pada Januari ini ternyata memilih ke 02. Ya, terima kasih Mbak Stefani. Jadi survei yang barusan kita rilis ya siang tadi, itu survei akhir bulan Januari. Terakhir kita survei di Jatim itu bulan September. Jadi ada gap sekitar 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Nah, kita baru sempat melakukan survei di akhir Januari di seluruh provinsi Jatim, ya, yang mencakup responden 8.000 responden, ya, agak masif. Nah, jadi jika kita rutin melakukan survei setiap bulan misalnya, bisa jadi naiknya tidak langsung, tetapi mungkin ada kenaikan bertahap, misalnya seperti survei nasional yang kita juga agak rutin merilis. Jadi ada gap sekitar 3 bulan yang kemudian seolah-olah dari angka 40 di bulan September misalnya untuk 02 menjadi 60 di bulan Januari. Kemudian dari 38 di bulan September untuk 03 turun di 17. Sementara di 01 itu cenderung stabil atau stagnan di angka dari 13 ke 14 ya, menyentuh hampir 15%. Nah, itu yang kemudian menjelaskan ada gap yang kemudian begitu lumayan. Nah, artinya dalam rentang sekitar 3 bulan tentu ada dinamika politik yang mengubah peta itu. Bulan September itu Gibran belum bahkan belum dideklarasikan, bahkan kita belum tahu apakah dia akan dicalonkan karena MK belum mengetuk keputusan apapun terkait dengan permohonan waktu itu. Baru kemudian diketuk seingat saya sekitar bulan Oktober kalau tidak salah ya, kemudian dideklarasikan dan kemudian langsung didaftarkan. Nah, jadi variabel itu tentu sangat menentukan karena Jawa Timur suka atau tidak itu adalah salah satu basis penting dari suara Pak Jokowi yang bertarung sejak 2014 dan juga 2019 kalau tidak salah angkanya di angka 65 atau 65 atau 66%, 65, kalau nggak salah 65,7%, maaf nanti dikoreksi. Nah, sementara Pak Prabowo sudah bertarung sejak 2014 pula. Jadi jika kita cek basis peta wilayah ya Jawa Timur, jika kita petakan aglomerasi kulturalnya, itu kan terbagi ke dalam beberapa wilayah, misalnya ada Tapal Kuda yang menjadi banyak basis pesantren, daerah Pantura yang cenderung industri, kemudian daerah Mataraman yang cenderung menjadi basis teman-teman nasionalis misalnya. Nah, itu sebenarnya sudah agak berubah. Jadi misalnya di bulan September waktu itu masih Pak Prabowo masih belum ada Gibran, dia hanya kuat di Tapal Kuda, sementara Pak Ganjar itu kuat di Mataraman ya, karena kita dirilis juga menampilkan basis peta itu juga ya secara aglomerasi kulturalnya. Okay. Nah, kemudian beberapa wilayah itu masih kompetitif, ada daerah Arek ya, daerah Malang ke atas sampai Surabaya, kemudian ada Pantura dan Madura. Nah, praktis per Januari itu petanya berubah. Jadi petanya harus kita gambar ulang. Nah, di mana ada pergeseran cukup signifikan dari pemilih
Mas Ganjar masuk ke sekarang karena sudah ada Mas Ganjar dan Pak Mahfud, kemudian ada bergeser ke Prabowo Gibran. Tentu variabelnya adalah Pak Jokowi, apalagi meskipun juga ada tokoh-tokoh yang bisa jadi menjelaskan, ya ada gubernur incumbent ya, Bu Hovifah misalnya. Tapi praktis memang Jawa Timur itu seperti fusi antara dua tokoh bertarung satu dekade kemudian bergabung jadi satu. Nah, itu yang bisa jadi menjelaskan kenaikan yang cukup lumayan dari Prabowo Gibran, Mas Arya, yang sedikit banyak jika kita membaca data survei mengambil banyak ceruk dari pemilih Mas Arya, Mas Ganjar. Berarti ketokohan ini menjadi faktor yang sangat signifikan dibandingkan partai, karena kalau kita tahu PDIP juga masih mendominasi di Jawa Timur. Ya, kalau partai memang kita membaca ada split ticket voting. Jadi di dalam teori perilaku memilih itu ada yang disebut dengan keterbelahan secara psikologi pilihan partai dan capres yang didukung oleh partai. Jadi misalnya di partai-partai 01 split ticket votingnya lumayan ya. Misalnya di pemilih PKB itu terbelah antara Amin dan 02 Prabowo Gibran. PKS juga terbelah. Sementara di 02 memang cukup konsolidatif, bahkan Gerindra jika kita cek pemilih Gerindra itu 90% lebih ke Prabowo. Sementara di 03 di PDIP itu PDIP sendiri bahkan sebagian ke 02 karena ada 65% meskipun masih solid ya. Sementara P3 terbelah juga ke 02. Nah, jadi memang logika pemilihan capres dan partai memang agak terbelah juga di Jawa Timur. Saya ke Mas Miftah kalau gitu. Mas Miftah melihat hasil survei dari Poltreking ini sendiri, karena Ganjar Mahfud sekarang ada di angka 17,2%. Sangat merosot Mas Miftah. Dan kalau kita lihat petanya dari segi wilayah tadi pembagiannya, Matraman yang tadinya masih merah kemudian sekarang sudah ke Prabowo Gibran. Gimana Mas Miftah? Pertama Mbak Stevi, ini judulnya berita satu ganti dulu. Pasca debat Prabowo makin kokoh, tapi di Jawa Timur bukan di Indonesia. Nanti kita bahas lagi yang soal nasionalnya Mas Miftah. Kita bahas dulu sekarang Jawa Timur karena baru banget nih keluarnya. Ya, sepertanyaan saya dulu Mas Miftah. Akhirnya kita berjumpa di di udara. Jalan bersama, betul. Terakhir kita berjumpa di Amerika. Jadi poinnya ini seperti yang kita bahas tempo hari di Chicago, Mas Arya. Ini seperti Pilpres Amerika, ini battleground Mas Tevi. Jadi battleground itu kan ada Pennsylvania, Ohio, itu biasa. Memang mungkin karena bersatunya dua kekuatan, leading 02 di Jawa Timur. Tapi kan ada, itu Pennsylvania, tapi Ohio-nya kan Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah kita kembali regain our voters yang coba diubek-ubek dengan abahnya Jokowi Junior. Jadi kalau dari penjelasan tadi kan clear bahwa ini bukan Prabowo Mr. G, tapi ini adalah Prabowo Jokowi Junior. Yang sedang bertarung ini adalah Prabowo Jokowi melawan Ganjar Mahfud dan melawan Anies Imin. Jadi ini terlihat bahwa permainan politik ini adalah karena permainan intervensinya Jokowi senior dalam permainan politik ya. Jadi itu dari penjelasan Mas Arya kita lihat bahwa itu kan berarti bergabungnya dua basis di Jawa Timur. Tapi kita sadar maka kita kembali fokus di Jawa Tengah sehingga kita melihat informasi terakhir itu ada 8 hari kan, 6+2 itu Presiden Jokowi senior itu keliling-keliling Jawa Tengah. Itu ngapain itu kan? Ini kan luas, ngapain 6 hari dihabiskan di Jawa Tengah? Dan itu nggak apa-apa, karena apa? Ini ada Amin yang menguasai battleground Jawa Barat. Dan menurut kami ini sangat menarik, kompetitif, belum bisa kita simpulkan. Artinya fokus ke Jawa Tengah, jadi Jawa Timurnya tidak akan terlalu banyak didatengin lagi gitu atau gimana Mas Miftah? Ya saya pikir ya santai, ya memang ini waktu sudah terbatas. Kita fokus di battleground dulu masing-masing. Nanti mudah-mudahan kita bisa ke babak run off babak 2 untuk putaran kedua, karena kita yakin dan percaya siapapun yang maju ke putaran kedua runner up-nya yang akan terpilih sebagai presiden. Karena katanya kalau lihat Jawa Timur biasanya bisa menggambarkan hasil nasional. Kalau kita lihat kan tadi tren elektabilitas itu sampai 60%.
Dan pasca debat seperti judul tadi yang Mas Miftah singgung, ini kan ternyata 02 dari beberapa survei yang dilakukan oleh media massa, ternyata yang paling mendapatkan tren positif adalah 02, Mas Miftah. Enggak, kan ini Mas Arya bisa jelasin. Kalau survei online itu kan nggak representatif. Tergantung di chamber mana. Kalau kita follow-nya chamber yang 01 tinggi. Kalau chamber 02 tinggi. Jadi kalau survei online saya nggak percaya, kita nggak usah bahas tadi sini. Tapi kalau survei Mas Arya percaya? Face to face saya percaya. Ini sosok kredibel lah Mas Arya dan Mas Hanta. Tapi tenang saja, kita punya battleground yang kita jaga. Karena gini Mas Dedi, Jawa Tengah itu 28 juta. Kita absolut, kita bisa situ 60% juga. Di Jatim kita 31 juta, 31 juta. Di Jabar 35 juta. Di Jabar tuh Amin yang pegang. Artinya kan di tim suara Pak Prabowo kayak Mas Anies di situ. Jadi menurut kami kesimpulan satu putaran itu terlampau dini, dan saya pikir dengan adanya situasi di 1 minggu terakhir ini, undecided voters itu akan menuju tidak 02. Karena suara-suara kritis dari kampus, orang-orang idealis, tokoh-tokoh senior itu sudah menuju ke tidak setuju dengan praktek politik yang dilakukan gitu. Presiden Jokowi dan keluarganya. Mas Miftah mengatakan 03 akan fokus ke battleground masing-masing. Ini kalau melihat Anies Muhaimin juga tampaknya tidak ada perubahan signifikan elektabilitasnya di Jawa Timur. Apakah berarti akan fokus ke daerah yang memang sudah dikuasai oleh Anies Muhaimin? Mas Husnil? Masih di mute, Mas Husnil, boleh bantu di unmute? Oke, terima kasih Mbak Stephanie. Saya kira gini, justru kalau melihat angka survei ini menunjukkan bahwa gabungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Kita lihat misalnya 2019, itu dasarnya, itu Pak Jokowi itu 65,7%. Sementara Prabowo Sandi itu ada di angka 35. Mestinya, ini mesti loh ya, kalau kita lihat battleground Jawa Timur, mestinya ada di angka 99%. Atau minimal lebih dari itu, mestinya loh ya. Ini artinya bahwa argumen soal satu putaran dan berdasarkan Jawa Timur itu kalau kita bilang halusinasi. Itu pertama. Kedua, basis kami di Jawa Timur itu adalah basis Nahdliyin, dan pakai argumen apapun Mbak, itu tidak mungkin bisa masuk bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini mewakili santri. Ini tapi Mas Husnil, tadi ini, Mas Arya mengatakan PKB sendiri suaranya sudah terbelah, bukan hanya mendukung Anies Muhaimin saja, pendukung PKB, pemilih PKB. Ini kan bagian dari dinamika yang harus kita lihat sebagai objektif. Objektif itu artinya apa? Ya ini akan bagian kami untuk kerja. Kami masih punya waktu. Kami masih punya waktu untuk meyakinkan pemilih kami bahwa kalau mau memilih santri ya amin dong gitu. Atau ya adalah Pak Mahfud. Karena apa? Bagaimana mungkin kami memilih pemimpin yang kalau diajak tahlilan ya nggak bisa gitu lah. Kira-kira gitu. Nah, itu argumen yang kedua. Jadi kami yakin bahwa meskipun PKB sekarang diacak-acak, kita lihat kemarin misalnya kasus Gus Muhtar, ya, itu di Sidoarjo yang tiba-tiba beliau muncul. Itu kan artinya apa? Artinya basis PKB sedang diacak-acak. Tetapi kami yakin kami bisa menyolidkan barisan. Karena apa? Karena kalau secara statistik di nasional, pemilih PKB Amin itu terus mengalami peningkatan. Dari mulainya angkanya di bawah 10%. Sekarang itu ada di angka 60%. Ini pemilih PKB nasional ya. Artinya apa? Artinya kami yakin dan bisa meyakinkan beberapa titik penting yang ada di Jawa Timur, misalnya seperti Tapal Kuda. Tapal Kuda pada pemilu lalu, itu kan titik pentingnya adalah Laura Kholil, Pak Prabowo ini. Laura Kholil justru sekarang yang mempersatukan antara Pak Anies dengan Gus Imin. Nah, titik-titik penting yang ada di Tapal Kuda, di Tuban misalnya, sekarang itu langitan justru full untuk Amin. Terus kemudian nanti kita konfirmasi ke surveinya Mas Arya kalau gitu. Maaf, saya harus jeda dulu karena kita akan mendengarkan azan maghrib. Saya janji akan kasih kesempatan ke Cak Ali usai mendengarkan kumandang azan maghrib.
Bersatu Kawal Pemilu masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Sekarang saya ke Cali. Cali, ini kan kalau lihat survei dari Poltreking yang terbaru, terkini hari ini di Jawa Timur, angka elektabilitas dari Prabowo Gibran sudah menyentuh 60% lebih. Apakah ini kemudian semakin meningkatkan kepercayaan diri dari 02? Artinya apakah kemudian berpuas diri atau justru akan semakin memperkuat suara di Jawa Timur karena masih ada daerah seperti Madura misalnya yang masih terpecah, Cali, suaranya? Saya menggunakan istilah tugas belum selesai. Jadi dengan demikian, untuk melakukan penetrasi di seluruh kawasan dengan karakter Jawa Timur tetap akan kita lakukan karena tugas belum selesai. Di angka 60,7 itu belum selesai. Satu. Yang kedua, Mas Arya, Mas Miftah, Mas Husnil, melihat konfigurasi suara itu, kalau saya untuk Jawa Timur itu memadukan 3 ya. Yang pertama Pak Jokowi, sejauh mana tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, di situ akan terjadi moving voter. Suara itu akan tertuju kepada Pak Prabowo, Mas Gibran. Satu. Yang kedua adalah kelompok yang disebut dengan Gen Z dan milenial. Dan hasil survei saya sudah baca tadi bahwa menunjukkan mayoritas dari Gen Z adalah ke 02. Nah, last but not least, dan ini yang sure, ini takkit asli pakai shot, bahwa pengaruh Nahdlatul Ulama di Jawa Timur untuk mengendorse ya suara, terjadi transformasi suara, itu tidak bisa dipungkiri. Istilah saya, perpaduan 3 tadi, Pak Jokowi value, yang kedua adalah Gen Z voter, dan yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama voter, itu menjadikan turbo yang ada di Jawa Timur. Istilah saya ini kecepatan di jalan tol itu tidak lagi 120 km per jam, tapi ini sudah di atas 160 km per jam. Dibuktikan dari angka 39 atau 40 tadi ke angka 60,7. Ini ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, dan segala hormat dan saya bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi, mengapa masyarakat NU khususnya Pak Jokowi value-nya, penetrasinya, dan juga kepada dari Gen Z itu, karena terjadi yang saya namakan adalah self-identification. Orang mengidentifikasi, orang NU mengidentifikasi terhadap culture dan ubudiyahnya itu ternyata tidak cukup dengan latar belakang, tetapi lebih pada kesejatian atau kesenyawaan seseorang itu. Oh, kalau saya luwes, kalau saya adalah tawasud, pilihannya di Pak Prabowo. Nah, walaupun kita semua adalah Nahdlatul Ulama, walaupun dengan segala hormat Pak Prabowo, Mas Gibran dinilai tidak secara struktural masuk di Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, yang saya ingin sampaikan, ini ketemunya antara struktural dan kultural Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Struktur tidak usah saya sebutkan, memang kecenderungan struktur itu bersenyawanya di Pak Prabowo, Mas Gibran. Kulturnya juga sama. Kemudian yang ketiga adalah tokoh lokal. Ya, semua punya tokoh lokal, tapi dengan segala hormat mainstreamnya ada di 02. Itulah menyebabkan mayoritas dari pemilih Nahdlatul Ulama itu menjatuhkan pilihan ke 02. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, mengapa terjadi transformasi voter tadi? Kalau terjadi linear kan pasti dari 45 dan 47 ke 50. Ini enggak. Dari September 40 katakan ke 60. Ini kan loncatannya sangat luar biasa. Belum lagi dengan segala hormat, ya Mbak Khofifah turun, Kiai Ali Masyuri turun, tokoh-tokoh, maaf saya akan sebut Gus Idam sudah cenderung,
dan sudah berani keluar saran untuk mengarahkan kepada 02. Meskipun beliau ada di kota kecil, tapi pengaruhnya kan mondial secara regional dan nasional. Nah, ini anak-anak muda dan kelompok dari pesantren lebih mengidentifikasi dirinya itu di 02. Saya pikir itu dengan segala hormat hasil dari Mas Arya, saya sudah terima bahwa seluruh dapil di Jawa Timur sekarang sudah berbalik, sudah di 02. Kemarin seminggu yang lalu dengan segala hormat kami masih menerima data internal maupun dari mainstream lembaga survei Madura yang kita tertinggal. Tapi dengan data dari full tracking, hari ini Madura pun sudah berpihak ke 02. Sebagian dengan sudah segala berpihak. hormat, alhamdulillahirobbilalamin bahwa ini memang 02 dikendaki oleh masyarakat Jawa Timur. Oke, saya mau konfirmasi dan juga minta tanggapan Mas Arya dari pernyataan perwakilan masing-masing paslon. Jadi mohon dijawabnya singkat-singkat dan ringkas saja, Mas Arya. Yang pertama tadi pernyataan dari Cak Ali juga ada beberapa poin. Salah satunya yang juga mungkin bisa Anda komentari adalah soal seberapa signifikan memangnya. Tadi Anda sebutkan faktor Jokowi's effect. Yang kedua, tokoh-tokoh kunci di Jawa Timur itu sendiri yang kemudian beberapa waktu ini sudah kemudian dengan terbuka menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Seberapa signifikan itu untuk kemudian berkontribusi dalam elektabilitas Prabowo Gibran yang hingga saat ini sudah mencapai 60%? Ya, saya pikir kalau lihat tokoh-tokoh itu seperti booster ya. Meskipun sebelumnya tokoh kan bergabung secara gradual ya, tidak dideklarasikan kemudian semerta-merta bergabung. Misalnya Bu Hovifah yang baru, meskipun sejak awal bisa jadi ada kecenderungan, tapi baru disampaikan secara terbuka di awal Januari. Nah, itu booster dari modal yang sudah ada sebenarnya bergabungnya Gibran ya, karena itu menggabungkan dua basis pemilih Jokowi dan Prabowo sejak 1 dekade. Tetapi sekali lagi kami juga ingin menyampaikan bahwa ada sekitar 36 pemilih yang mengatakan masih mengubah ditanyakan apakah Anda pasti ada potensi mengubah pilihan. Swing voters. Ada. Jadi ini disebut dengan swing voters, pemilih-pemilih yang berpotensi mengubah. Jadi satu sisi memang ada kenaikan cukup lumayan dari capresnya Pak Ali Mazhar, tentu adalah mempertahankan itu, minimal mempertahankan. Tetapi dari capresnya Mas Husni maupun Mas Miftah adalah merebut, menggoyang yang 36 ini, sehingga ada pergeseran di Jawa Timur, meskipun tadi disampaikan sekarang sedang mengamankan basis masing-masing ya. Jawa Tengah, Jawa Barat juga menjadi provinsi kunci. Itu satu hal. Hal kedua adalah Nahdien itu tidak tunggal. Jadi meskipun ada 80% di Jawa Timur, Nahdien juga tersebar di 3 pasangan. Jadi suka atau tidak, tentu meskipun ada tokoh-tokoh juga pemilih Nahdien terpecah ke beberapa ya, karena populasinya juga besar ya, 50%, separuh dari populasi secara nasional. Oke, Mas Arya, Anda menyebut tadi masih ada 36% swing voters. Tadi disebutkan Mas Miftah bahwa kemudian akan fokus ke battleground masing-masing, salah satunya Jawa Tengah yang kita tahu selama ini menjadi kandang banteng. Menurut Anda dengan adanya swing voters ini seharusnya masih terus berupaya dalam waktu yang tersisa 8 hari lagi ini, atau memang pilihan yang tepat untuk kemudian berjuang di kandang masing-masing? Ya, jadi meskipun swing sebenarnya potensi berubahnya tidak besar biasanya. Nah, biasanya orang ini kalau sudah punya pilihan, mereka tinggal menunggu saja. Jika tidak ada tsunami politik, maka pilihan tidak berubah. Biasanya wait and see di debat, di kampanye. Tapi debat sudah selesai. Sekarang persoalannya tinggal penetrasi di masing-masing pemilih ya, entah apapun ya, di udara maupun di darat. Tapi kedua, keunggulan 02 di Jawa Timur kita juga perlu cek ya, nanti kita sampaikan datanya. Bagaimana di Jawa Barat dan Jawa Tengah, apakah 60% di Jawa Timur itu mampu menutup, misalnya jika sekarang ada Jawa Barat ada Anies Mohaimin yang sedikit banyak juga menggerogoti basis pemilih Prabowo di 10 tahun terakhir yang menjadi basis tradisional di Jawa. Nah, itu juga penting untuk membaca, karena Presiden Indonesia itu juga bukan Presiden Jawa Timur, bukan pula Presiden Jawa Barat. Dia harus mengunci beberapa provinsi penting selain di 3 Jawa besar tadi ya, misalnya di Sumatera itu ada Sumut, misalnya ada Sumbar, di Sulawesi ada Sulawesi Selatan misalnya yang cukup gemuk gitu.
Nah, itu penting, Mbak. Jadi konstelasi di Jawa Timur memang peta elektoralnya dia menentukan. Oke. Ya, karena sejak 2004 pemilu pertama secara langsung SBY, mau 2009 kedua kemudian Jokowi, mereka semua menang itu ketika Jawa Timur menang. Ya, Prabowo kalah di Jawa Timur ya, meskipun punya basis di Jawa Barat. Nah, jadi provinsi lain kita lihat nanti seperti apa, apakah minimal misalnya bagi 02 ya tidak turun jauh misalnya, nah bisa jadi itu memang provinsi penentu di Jawa Timur. Tapi kalau di Jawa Barat agak merosot misalnya ada rekonsolidasi suara dari Amin misalnya, nah tentu itu menjadi pekerjaan kunci bagi Pak Ali Maskur juga. Nah jadi kita cek termasuk di Jawa Tengah apakah Ganjar Mahfud mampu merekonsiliasi pemilih-pemilih yang sebagian pergi ke Prabowo Gibran sehingga mampu mempertahankan kandang banteng. Kita tanyakan kepada Mas Miftah. Salah satu mampukah kira-kira Mas Miftah? Optimistis kah? Untuk menjelaskan bagaimana nanti setelah. Gimana Mas Miftah? Beneran, Mbak? Oke. Pertanyaannya tadi dari Mas Arya, mampukah kemudian Ganjar Mahfud merekonsiliasi lagi suara yang ada di Jawa Tengah? Karena tentu tadi seperti yang Anda sebutkan ini jadi battleground juga selain Jawa Timur. Saya pikir dengan manuver Presiden seminggu terakhir itu memperlihatkan bahwa kekuatan daripada Mas Ganjar di Jawa Tengah itu solid, tidak bisa digoyang, karena masyarakat menyadari bahwa kepemimpinan Mas Ganjar, Presiden rakyat yang memang dari bawah ini adalah karakter kepemimpinan yang disenangi oleh masyarakat di Indonesia. Jadi presiden yang memang melayani rakyat dan dekat dengan rakyat, yang mengerti maunya rakyat, yang fokus pada bidang-bidang ekonomi. Tapi prinsipnya pada hari ini waktunya get out the vote. Kita memohon kepada masyarakat, seluruh masyarakat di Indonesia berbondong-bondonglah ke TPS untuk memilih, karena ini bukan tentang Ganjar Mahfud, ini adalah tentang nasib rakyat. Jadi kalau mau pemimpin yang melayani rakyat, dekat dengan rakyat, presiden rakyat, maka itu Ganjar Mahfud lah pilihannya. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas Husnil gimana Mas Husnil? Tadi juga disebutkan untuk rekonsiliasi suara dari Gus Muhaimin di Jawa Timur, kalau memang masih ingin kemudian merebut suara di Jawa Timur. Mampukah? Ya. Dalam waktu kurang dari 8 hari? Saya kira bukan cuma soal mampu, tapi lebih dari mampu. Karena apa? Karena kita punya sejarah bahwa PKB itu dalam hal survei itu selalu mengagetkan banyak orang. Di surveinya sekian, faktanya sekian. Itu satu hal. Kedua, basis-basis yang semula dikuasai oleh Pak Prabowo justru sekarang tokoh kuncinya itu ada di Amin. Dan mereka lah yang sekarang akan menjadi garda terdepan untuk memenangkan Amin di titik-titik penting yang ada di Arek, yang ada di Mataraman, yang ada di Tapal Kuda, dan lain-lain. Nah, setelah itu, ini menjadi narasi bersama bahwa satu putaran itu tidak mungkin, Pak. Karena apa? Seperti tadi yang disarankan oleh Mas Miftah, soal satu putaran itu dengan data yang ada, itu nggak bakal kejadian, Mbak. Kita akan masuk pada putaran 2, dan ketika masuk putaran kedua, kita akan memastikan bahwa Amin akan menang di Jawa Timur dan di berbagai provinsi lain. Karena apa? Karena Amin, Anies Muhaimin itu adalah representasi santri yang bisa membawa kemajuan untuk dunia santri dan bagi pesantren. Saya kira itu, Pak. Oke, saya minta tanggapan Cak Ali kalau gitu, karena tadi dari 01 dan 03 tidak yakin akan satu putaran. Apakah 02 masih sebegitu yakin, makin kokoh untuk satu putaran? Terima kasih Mbak ya. Saya terima kasih kepada Mas Miftah ya, Mas Husnil. Pendapat kita. Tapi fakta lapangan menyebutkan seperti itu ya. Satu, pilihan seseorang atas caleg itu, pilek itu tidak inline, tidak similar with presidential election. Bisa, dan buktinya hasil seluruh survei termasuk Mas Arya menyebutkan partainya tapi masih yakin urusan aja pilihan presiden ke 02. Nah, jadi dengan demikian harus dibedakan. Tidak serta-merta pilihan pilek itu sama dengan pilihan presiden. Baik. Nah, dengan cara seperti itu, Mbak, saya sebetulnya ingin lari ke Mas Arya, tapi kan nggak mungkin kita buka hari ini kan. Dan data saya menyebutkan, data kami ya, dan semua mainstream lembaga survei, 02 di Jawa Tengah sudah menang tipis,
Satu, di Jawa Barat masih berjaya, sehingga dengan demikian di 3 provinsi besar ini dengan segala bersyukur pada Allah semuanya ada 302. Jadi permasalahannya kita tidak boleh mengunderestimate Mas Husnil dan Mas Miftah terhadap adanya hanya the first round, satu putaran atau one round di dalam sistem pemilu ini. Ada, dan ini fakta bahwa masyarakat itu inginnya sekali saja deh. Coba para pengusaha satu, kemudian yang kedua para mereka yang beragama Islam, udahlah cukuplah, karena itu saya presidennya Pak Prabowo Mas Gibran, biar kami nanti di hari raya Idul Fitri puasa sudah tenang, nggak usah ada gontok-gontokan lah. Tanggapan dikit boleh? Enggak lah. Oke. Boleh nggak tanggapan dikit? Boleh, saya Oke, panjang lagi nanti kita diskusinya ini ya. nggak bicara, saya diam. Oke, Enggak, ini baik. enggak, ini Sayang kan sekali enggak, waktu enggak. kita Enggak, sangat tanggapan dikit. terbatas. Sama saya minta izin, tanggapan dikit boleh nggak? Nah, saya belum Tanggapan dikit boleh nggak? saya belum selesai. Ketika Oke. Bapak bicara, saya diam. Ya. Oke, singkat Jadi, saja, Charlie, kita waktunya Ini sudah saya sangat habis. katakan, satu, tidak inline. Seorang Oke. milih pilek dengan presiden tidak Baik. inline. Ternyata banyak moving dari partai milihnya ke 02. Satu. Oke. Kemudian kedua, ada suasana yang orang inginnya tetap nyaman, cepat selesai. Baik. Dan itu ada di 02, dan ini menunjukkan udah di angka mendekati 60 dari total. Jadi masih Bukan sangat optimistis jalan begitu ya, ini. Charlie ya. Baik. Sehingga dengan demikian kalau Tanggapan dikit, nanti tanggapan. Anggapan dong, nyatanya anggapan. lebih dari setengah Tanggapan. satu putaran. Stefani, tanggapan. Oke, ini kita waktu Jangan sudah kecewa, sangat habis, gitu. betul-betul Kita sudah fair, habis. politik fair. Saya Ya, tidak bisa gitu, memberikan Mas. kesempatan lagi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya Kita ke- Brexit, survei keliru. Ya, Oke, Ada sayang sekali banyak waktu kita sangat Sekarang habis, survei sudah dulu. habis Bapak-Bapak. Terima Yang kasih banyak penting sudah adalah bergabung pemilu. bersama kami. Terima kasih Mas Arya, terima kasih Charlie, terima kasih Mas Husnil, dan juga terima kasih Mas Miftah. Kita ngobrol-ngobrol lagi, masih banyak, masih panjang waktu kita menuju ke pemilu, masih 8 hari lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi di waktu kesempatan lainnya. Terima kasih.